Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Rohayati Nurella. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan tetap semangat. Tetap semangat belajar PPKN. Nah, setelah minggu kemarin kita belajar bab 2 yaitu norma dan keadilan. Kita telah membahas pengertian norma, tujuan norma, fungsi norma, dan macam-macam norma. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materinya itu arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, teman-teman bisa lihat di buku atau yang udah Ibu share, file buku paket PPKN yang Ibu share di Google Classroom. Nah, teman-teman bisa buka itu untuk menghafalkan PPKN. Baik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, atau arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, di sini akan dibahas yaitu aturan dalam masyarakat memiliki arti penting terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi tujuan hidup pasti berbeda kan dengan yang lainnya, tidak mungkin sama. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Jadi ada fungsi aturan dalam masyarakat antara lain. Yang pertama itu ada pedoman dalam bertingkah laku. Contohnya, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Contohnya itu, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Nah, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Adapun jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah kalian memahami negara hukum, kalian juga harus memahami, menyadari dan melaksanakan hukum tersebut. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Nah, norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan.
maka diperlukanlah alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti apa ayo? Seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan dapat mengajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Nah, untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan diperlukan aparat kepolisian. Sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik masyarakat. Seperti itu. Nah, di sini juga di PowerPoint ada kan. Nah, apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat ungkapan yang berkenaan dengan keadilan seperti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Bahkan, teori keadilan dalam tujuan hukum dianut oleh negara Indonesia seperti digambarkan dalam setiap putusan pengadilan yang harus diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti setiap putusan pengadilan harus didasarkan atas rasa keadilan. Setelah Ibu berbicara tentang keadilan, nah teman-teman boleh seberapa jauh atau seberapa paham teman-teman tentang keadilan. Teman-teman boleh ditulis di komentar keadilan itu apa. Jadi sejauh mana teman-teman mengetahui tentang keadilan. Nah, kalau yang tahu boleh teman-teman tulis di komentar di bawah ini. Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat itu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Nah, lalu menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat atau patuh, sadar hukum dan memiliki akhlak mulia, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan mewujudkan keadilan. Demikianlah beberapa hal yang bisa Ibu sampaikan. Sebelumnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang memang mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Untuk bab bagian B, bab 2 bagian B dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.